Angka Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCPA disepakati. The Southern Policy merupakan sebuah kebijakan pemerintah Korea Selatan yang pertama kali diperkembangkan pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in di tahun 2017. New Southern Policy menjadi sebuah arah baru bagi pemerintah Korea Selatan dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi mereka, sehingga mereka tidak hanya menjalin kerjasama dengan negara-negara yang sama ini sudah bekerja sama dengan mereka, tapi juga pada negara-negara lain, khususnya negara-negara di wilayah bagian selatan bumi, yaitu negara-negara di Asia Tenggara dan India. Lalu, sebenarnya apa sih yang mendasari kebijakan ini? Selama ini konsentrasi kerjasama perdagangan Korea Selatan hanya berpusat pada 4 negara, yaitu Amerika Serikat, China, Rusia, dan Jepang. Itu kemudian membatasi ruang gerak pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi mereka. Lalu yang menjadi keprihatinan utama adalah jika kita lihat di poin nomor 1, itu terjadi ketergantungan ekonomi yang dirasakan Korea Selatan pada dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dan China. Dikatakan bahwa Amerika Serikat dan China pada tahun 2015 sampai 2017 itu menerima kurang lebih 38,1% dari total ekspor Korea Selatan. Maka dari itu, sejak kepemimpinan Presiden Moon Jae-in, pemerintah Korea Selatan merasa perlu memperbesar cangkupan kerjasama ekonomi mereka, dan dibuatlah New Southern Policy ini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Indonesia-Korea Cooperative Economic Partnership Agreement, atau yang biasa disingkat sebagai IKCPA. IKCPA ini merupakan pengerucutan atau realisasi dari New Southern Policy, melihat bahwa bagaimana New Southern Policy ini berusaha mengarahkan kerjasama perdagangan Korea Selatan itu tidak hanya dengan 4 negara yang tadi sudah disebutkan, tapi juga pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, IKCPA ini berbentuk perjanjian ekonomi bilateral yang dilakukan antara pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Indonesia. Lalu sebenarnya apa yang mendasari kedua negara dalam melakukan perjanjian ekonomi bilateral ini? Pertama, Korea Selatan melihat Indonesia sebagai pusat kekuatan ekonomi di Asia Tenggara. Nah, ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang strategis untuk memperbesar pasar dan pengaruh ekonomi Korea Selatan di Asia Tenggara. Lalu, Indonesia melihat Korea Selatan sebagai sebuah negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Juga, Korea Selatan dinilai memiliki penduduk dengan daya beli yang tinggi. Maka dari itu, pemerintah Indonesia merasa bahwa lewat IKCPA ini, Indonesia akan sangat diuntungkan. Oke, slide selanjutnya berkaitan dengan apa saja isi agreement antara Korsel dan Indonesia ini. Pada dasarnya, agreement ini sangat berkaitan dengan perdagangan antar kedua negara. Di bidang impor tarif, Korsel akan mengeliminasi tarif impor mereka sebesar 95,06% dari Indonesia. Sementara Indonesia akan mengurangi tarif impor dari Korsel sebesar 92,56%. Lalu juga terdapat barang impor yang tarif mereka akan dieliminasi secara total oleh kedua negara ini. Untuk Korsel terdapat minyak pelumas, buah-buahan kering, rumput laut, t-shirt, dan beberapa barang lainnya yang akan mereka eliminasi tarif impor dari Indonesia. Sementara untuk Indonesia akan mengeliminasi tarif untuk gearbox, laher, dan beberapa barang lain dari Korsel. Agreement ini sendiri juga akan membuka lebih dari 100 sektor jasa perdagangan dan meningkatkan integrasi di sektor jasa lainnya seperti konstruksi, layanan pos dan kurir, franchise, hingga layanan terkait komputer. Selain itu, agreement ini sendiri memfasilitasi pergerakan pakar di bidang sains dan teknologi, perangkat lunak, dan robotika di antara kedua negara tersebut. Baik, itu saja. Silakan lanjut ke slide selanjutnya. Robotika. Saya akan menjelaskan mengenai potensi kerjasama IKCPA bagi Indonesia. Kerjasama di bidang ekonomi ini berpotensi memberikan keuntungan bagi Indonesia antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk meningkatkan komunikasi bilateral pada tingkat tinggi melalui mekanisme yang sudah ada, maupun membentuk suatu mekanisme bilateral yang baru. Poin selanjutnya adalah melalui kerjasama IKCPA Indonesia ini, pemerintah dapat terus meningkatkan dan memperluas hubungan investasi maupun hubungan perdagangannya dengan Korea Selatan, termasuk untuk mencapai target perdagangan sebesar 30 miliar US dollar di tahun 2022, serta mendorong peningkatan akses pasar terutama untuk mengekspor produk-produk komoditi Indonesia seperti palm oil,
buah-buahan, serta produk perikanan terhadap Korea Selatan. Poin selanjutnya masih berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu adanya peningkatan akses pasar, maka pemerintah diperkirakan akan terjadi peningkatan ekspor terhadap Korea Selatan sebesar 20%. Selanjutnya, melalui kerjasama IKCPA ini, Indonesia berkesempatan untuk mendorong perusahaan asal Korea Selatan untuk mengembangkan bisnisnya dan berinvestasi di Indonesia, terutama untuk mendukung percepatan industrialisasi, pengembangan infrastruktur dan konektivitas, serta pertumbuhan dan pembangunan di daerah-daerah. Selanjutnya, melalui kerjasama IKCPA ini, pemerintah Korea Selatan juga mendukung upaya Indonesia untuk membangun infrastrukturnya, termasuk dalam hal pengelolaan air, transportasi, perumahan rakyat, serta pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan Global Infrastructure Fund dan Economic Global Cooperation Fund. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa kerjasama IKCPA ini sangatlah strategis bagi Indonesia maupun Korea Selatan. Aku akan menjelaskan potensi IKCPA bagi Korea Selatan. Indonesia mengeliminasi 90,6% pos tarifnya. Indonesia akan mengeliminasi tarif untuk beberapa produk seperti gearbox of vehicles, ball bearings, dan paving hard or wall ties. Potensi Indonesia, pembebasan bea cukai bagi Hyundai, perusahaan otomotif Korea Selatan berminat untuk membuat fakta mengenai pembebasan ekspor mobil listrik dari bea cukai, pembuatan dan juga ada pembuatan produksi baru di Indonesia karena Indonesia merupakan mitra dagang paling strategis di Asia Tenggara. Seperti contoh produksi barunya, proyek yang bernama Proyek Joint Venture untuk aki mobil. Itu adalah bentuk kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dan mendapat dorongan setelah kedua negara menandatangani kesepakatan investasi dan perdagangan yang komprehensif meletakkan dasar bagi ambisi negara Asia Tenggara untuk memanfaatkan kekuatan teknologi yang terakhir untuk membangun industri. Proyek ini akan menelan biaya 10 triliun won untuk investasi pembangunan fasilitas penambangan nikel, pemrosesan peleburan, dan mengubah logam menjadi elektroda, baterai, dan sel baterai selama 5 tahun ke depan. Bahwa LG Energy Solution akan mengerjakan manufaktur sel baterai dengan biaya investasi sekitar 2 triliun won. Dan juga dari Indonesia, memberikan peningkatan akses pasar untuk sektor konstruksi, distribusi game daring online atau yang disebutnya online games, dan sektor jasa kesehatan. Kita akan membahas operasionalisasi instrumen politik global yang ada di dalam IKCPA. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa IKCPA ini menggunakan instrumen ekonomi. Hal ini disebabkan oleh latar belakang, lalu tujuan, output, dan kesepakatan yang diraih oleh kedua pihak, yaitu Indonesia dan Korea Selatan, itu didasari oleh kepentingan ekonomi masing-masing. Dan IKCPA ini merupakan bukti nyata dari terlaksananya teori klasik dalam politik global, yaitu liberalisme, di mana kedua aktor yang bersangkutan itu menjadikan kerjasama sebagai solusi dari hambatan yang mereka hadapi selama melakukan kerjasama ekonomi bilateral. Dan kerjasama ini juga dilakukan untuk meraih tujuan berupa positive sum game, di mana mereka melakukan diskusi sedemikian rupa sehingga mereka mendapatkan win-win solutions yang membuat semua pihak merasa puas. Namun kesepakatan ini, win-win solution yang diraih ini juga tetap didasari oleh national interest masing-masing. Itulah mengapa kita melihat kesepakatan ini atau hasil-hasil dari diskusi ini merupakan kebijakan yang cukup selektif. Di antaranya terdapat penghilangan tarif beberapa produk saja, tidak semua. Jadi tetap saja ini ada perlindungan dari national interest setiap negara. Next. Sebenarnya fungsi IKCPA ini ngemudahin transaksi kerjasama industri antara kedua negara. Lewat IKCPA juga, ntar bakalan ada value change industry yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan kedua negara. Sedangkan untuk mencapai peningkatan pada perdagangan kedua negara tersebut ada tantangannya, terkhusus bagi Indonesia sendiri. Komposisi ekspor Indonesia ini kan sebagian masih bergantung pada harga-harga komoditi dasar seperti batu bara. Nah, maka dari itu potensi produk ekspor Indonesia haruslah lebih variatif.
Apalagi dengan adanya joint venture antara perusahaan Korea Selatan dengan Indonesia, dengan memberikan ekspor yang lebih variatif, maka sangat baik untuk meningkatkan kualitas perdagangan itu sendiri. Hal ini juga dapat membantu situasi perekonomian global yang lagi lemah nih di dunia, serta diharapkan agar dapat menyusul ketertinggalan Indonesia dalam perdagangan global. Lalu yang diharapin selanjutnya adalah bahwa IKCPA dapat menarik investor Korsel dan mendorong reformasi ekonomi domestik. Perubahan ekonomi dalam negeri yang cepat harus dilakukan dan benar-benar dibutuhin supaya Indonesia makin bisa bersaing di kancah global dan menjadi bagian dari rantai pemasok terutama pada raw materials di kancah global.